231. Dia bisa melakukan perbaikan. Tapi lalu kemudian ternyata kalau dia nggak bisa melakukan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumul nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم
به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Sukron. Demikianlah Kalam Sama-sama. Ilahi sudah membuka pertemuan kita hari ini. Semoga rahmat dan berkah tercurah untuk kita semua. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Yayan Komar selaku Ketua Majelis Taklim Al-Jahro untuk memberikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izin dan karunia-Nya lah, atas segala rahman dan rahim-Nya lah, alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat bisa bertolabul ilmu dan bersilaturahim dengan Majelis Taklim Al-Jahro. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'innya. Semoga kelak di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang saya hormati dan saya banggakan Ustadz Ahum, Ustadz Ahmad Humaidi yang biasa kita sapa dengan Ahum. Terima kasih atas waktunya untuk Majelis Taklim Al-Jahro kali ini dengan tema menguatkan diri bersama Allah. Terima kasih juga kepada Ustadz Sukron atas waktunya yang telah bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran
Semoga semua kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya banggakan semua pengurus Majelis Taklim Al-Jahro. Terima kasih atas kerja ikhlasnya terus, atas kerjasamanya terus untuk bersama-sama memakmurkan majelis ilmu ini. Para jamaah semuanya, ibu-ibu solehah yang saya sayangi, terima kasih atas ikut sertanya terus untuk hadir di kajian secara Zoom Majelis Taklim Al-Jahro. Ini adalah kajian yang ke-8. Insya Allah bulan depan seperti biasa kami Majelis Taklim Al-Jahro itu mengadakan baksos Ramadan. Jadi mulai minggu depan akan kami umumkan oleh pengurus baksos yang akan kami laksanakan di bulan Ramadan. Marilah kita bersama-sama memberikan sedekah terbaiknya buat baksos Ramadan Majelis Taklim Al-Jahro. Sekiranya sekian saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf bila dalam pengajian secara Zoom ini banyak kekurangan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur masih di mute, Nur. Tolong dibuka dulu, Nur. Udah ya? Ya, oke. Diulangi. Ya. Ya, terima kasih Ibu Yan Komar atas sambutannya. Selanjutnya kita akan simak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. H. Ahmad Humaydi, MSI, dengan tema menguatkan diri bersama Allah. Kepada Bapak Ustadz Humaydi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Jahro, Ibu Hajah Yayan Komar, juga Ustadz Syukron, juga seluruh jamaah Az-Zahra, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, itu berkaitan erat dengan kebersamaan Allah, ya. Kita tahu orang-orang yang bersama Allah itu orang-orang yang mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Bahkan secara khusus kita lihat di dalam hadis Bukhari, orang-orang yang menguatkan diri bersama Allah itu di antara orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan Allah lindungi mereka pada saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Yang pertama, al-imamul adil. Yang pertama itu pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Dia rajin beribadah kepada Allah. Selanjutnya, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terkait dengan masjid. Selanjutnya, warujulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling bercinta karena Allah, mereka bertemu karena Allah, dan mereka berpisah karena Allah. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah, wa rajulun talabatkum ra'atu dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan cantik, tapi laki-laki itu menolak karena takut kepada Allah. Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang sidqah dengan sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir yang ada kaitan dengan bahasan kita ini adalah warajulun dzakarallah khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah menyendiri sampai dia berlinang air mata. Nah, keberlinangan air mata ini, Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan
kebersamaan bersama Allah. Nah, hari ini kita temanya menguatkan kebersamaan kita bersama Allah. Ya, saya akan share ininya, Pak. Nah, Ibu. Oke. Jadi Az-Zahra 10 Sya'ban. Jadi kita tinggal 20 hari lagi kurang lebih saum ya. Nah, ayat umum yang bicara tentang kebersamaan Allah. Nah, ini surat Al-Mujadilah. Saya garis bawahi ya. Nah, saya besarkan ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara, tidakkah engkau perhatikan? Annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jadi tidak ada rahasia buat Allah. Sampai Allah mengetahui apa yang ada di hati kita. Di langit, di bumi Allah tahu. Jadi ketika ibu-ibu ngegerentes HP pun Allah tahu. Ibu-ibu lebaran, pengen baju apa, seragamnya apa, batik komar nawarnya apa, itu Allah tahu. Walaupun sekarang belum diungkapkan. Kan gitu ibu-ibu ya. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia ketiga orang, Allah yang keempatnya. Jadi ketika kita berbicara 3 orang, najwa thalatha illa huwa rabi'uhum, Allah yang keempatnya. Jadi kita jangan lupa. Ketika kita mengatakan kepada suami, hanya papa yang tahu. Kita sering lupa, Allah yang tahu. Ya. Suami kita bilang, awas loh, ibu jangan sampai tahu. Nah, suami itu lupa, Allah tahu. Jadi, ibu istri kita tidak tahu itu karena Allah belum ngasih tahu ke istri kita. Hati-hati. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada pembicaraan rahasia yang ke-5 kecuali Allah yang ke-6-nya. Nah, ini juga harus tahu. Jadi Allah bersama kita di mana aja kita berada. Wala adna min dzalik, tidak ada yang lebih sedikit dari itu. Wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makan. Dan tidak ada yang lebih banyak dari itu illa huwa ma'ahum, kecuali Allah bersama mereka aina makan, di mana saja mereka berada. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa Allah senantiasa melihat kita. Bahkan tsumma yunabbi'uhum, kemudian Allah memberitahu mereka bima amilu, apa yang mereka lakukan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Serahasia-rahasia yang kita rahasiakan, nanti Allah ngasih tahu di akhirat itu apa yang kita kerjakan. Setertutup-tertutup yang kita tutup, nanti Allah akan buka pada hari kiamat. Kenapa? Innallaha bikulli syai'in alim. Karena Allah itu bikulli syai'in alim, terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya, Ibu-ibu. Jadi, nah ini ayat umum bicara tentang ma'iyatullah. Allah itu bersama kita, gitu ya. Nah, ayat khusus, nah itu ini ayat umum ya. Ayat umum bahwa Allah itu menyertai manusia. Di mana aja manusia berada, muslim, kafir, orang taat, orang maksiat, disertai Allah. Nah, kalau ini bersifat apa? Ma'iyatullah bersifat amah mutlaqah. Jadi kepada siapapun Allah bersama. Coba kita lihat surat Al-Hadid ayat 4. Ya. Nah, Al-Hadid ayat 4. Ini ayat yang sudah dibaca sering oleh ibu-ibu ya. Al-Hadid ayat 4. Nah, kadang-kadang kita sering lupa Allah bersama kita. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah tahu apa yang masuk ke bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, yang keluar yang masuk ya ke sana juga Allah tahu, ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Makanya kalau kita sudah merasakan bagaimana Allah bersama kita, ini ayat ini surat Al-Hadid ayat 4, kita jadi harus merasakan muraqabah.
Ya, nah oleh karena itu coba kita lihat respon manusia terhadap ma'iyatullah, kebersamaan itu ada dua. Ya, yang pertama, kalau orang mukmin yaitu meyakini bahwa diri mereka senantiasa diawasi oleh Allah. Kemana, di mana, bagaimana saja, Allah senantiasa memperhatikan mereka. Nah, kalau orang mukmin itu respon terhadap ma'iyatullah apa? Dia merasa dimonitor oleh Allah. Maka ketika seorang muslim merasa ma'iyatullah bersama Allah, yang pertama dia merasakan muraqabatullah. Nah, ini Ibu. Apa itu muraqabatullah? Pengawasan Allah. Mereka merasakan bahwa mereka senantiasa diawasi Allah. Jadi kalau orang mukmin ma'iyatullah gitu, Allah itu bersama dia, nah dia tahu bahwa Allah senantiasa menyertai dia, muraqabatullah. Jadi nggak ada yang apa namanya yang istilahnya itu yang tersembunyi dari Allah. Kan ini asas Bu ya, bahwa kita merasakan muraqabatullah, asas hidup kita. Kenapa Bu seorang istri berani ngambil uang dari dompet suami, nggak bilang-bilang? Karena dia merasa Allah nggak melihat dia. Kenapa ada suami berani berbohong kepada istrinya? Karena dia tidak merasa muraqabatullah, gitu. Nah, orang mumin kalau dia merasa bahwa Allah melihat dia, Allah bersama dia, yang pertama itu muraqabatullah. Dia merasakan diawasi Allah. Ya. Coba kita lihat surat Qaf ayat 16-18. Nggak apa-apa ngajinya kayak gini Bu ya. Supaya nggak ngantuk Bu. Nah, disebutkan. Di sini disebutkan ibu-ibu, betapa Allah ini sangat dekat. Walaqad khalaqnal insan, kata Allah, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami tahu, ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikan oleh hatinya, oleh nafsunya, oleh dirinya. Tuh. Kenapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadi. Urat leher. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Kita seringnya nyebut raqib dan atid. Gitu kan? Di sini ada ma yalfidu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang mereka ucapkan melainkan di sisi malaikat pengawas yang selalu mencatat, raqib atid. Jadi dari ini kita merasakan muraqabatullah. Allah memantau kita, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, Allah memantau kita, berarti jangan pernah kita merasa hilang dari edaran Allah. Merasa bahwa kita tidak dimonitor Allah, merasa bahwa kita ini dibiarkan Allah, enggak. Nah, itu yang pertama Ibu. Jadi seorang muslim ketika dia bersama Allah, pertama ya, dia merespon Allah itu muraqabatullah. Itu yang pertama Bu ya. Poin pertama, kita muslim insya Allah. Nah, kita muraqabatullah, merasakan diawasi Allah. Yang kedua apa Bu? Yang kedua itu ihsanullah. Nah, yang kedua ihsanullah. Apa itu ihsanullah? Kita merasakan kebaikan Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Kalau ini kan muraqabatullah, karena kedua ihsanullah. Apa itu ihsanullah? Itu kebaikan Allah yang tak terhingga buat kita. Kebaikan Allah itu tidak bisa dihitung. Allah Maha Kasih dan Maha Sayang. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kan itu Ibu ya. Jadi luar biasa ini Bu. Nanti kita lihat coba. Coba kita lihat surat ini nih. Di sini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah tuh maha baik. Al-Qasas 77. Luar biasa ibu-ibu ya. Nah. Al-Qasas 77. Nah ini. Coba silahkan. Wabtagi fima ataqallah darul akhirah. Cari olehmu apa yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat. Berarti akhirat ini utama Bu ya. Karena kita disuruh mencari akhirat dulu. Tuh, utama. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu nggak boleh lupa bagian kamu dari kehidupan dunia. Jangan lupa aja. Ibu perlu sholat.
Tapi ibu jangan lupa harus pakai mukena. Nah, itu jangan lupa bagian dunia kita. Ibu harus sholat, tapi jangan lupa ya ibu pakai sejadah. Cena aku mah pengen sejadah aku matching sama mukena, boleh bu, nggak apa-apa. Itu bagian dunia. Dan itu tidak ada nilai dari malaikat. Jadi kalau mau kena sama sejadahnya matching, sholatnya 9 enggak bu ya. Sholat mah kehusuan bukan matching bajunya. Gitu. Nah itu bagian dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Wa ahsin kata Allah, dan berbuat baiklah kamu kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bayangin. Kalau kita banding-banding kebaikan kita kepada manusia dengan kebaikan Allah kepada kita, nggak ada artinya, Bu. Ya, mohon maaf gini aja. Nih, mohon maaf. Kalau saya tanya ibu-ibu semua, perbuatan baik kita kepada suami dengan suami ke kita banyak mana kira-kira, Bu? Banyak suami ke kita atau banyak kita ke suami? Ya, kalau saya boleh bicara, nggak akan kehitung, Bu. Ya nggak akan kehitung. Karena kita nggak bisa hitung-hitung matematis kayak gitu. Tapi kalau kita bicara kebaikan Allah kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nggak akan bisa dihitung. Nih contoh, Bu. Ibu rajin istighfar aja ya. Nih, hadisnya ini. Nih, siapa yang melajibkan istighfar, Allah lepaskan kesukaran. Nah, ini saya ambil hadisnya satu aja. Ya, ini betapa Allah maha baik sama kita. Baru istighfar aja kita diberikan luar biasa oleh Allah. Ya, man lazimal istighfar. Istighfar. Nah, coba kita lihat ya hadisnya ya. Atau man aktarul istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar. Satu aja istighfar, Allah ngasih banyak buat kita. Min kulli doyikin mahroja. Itu jalan kesempitannya ada jalan keluar. Itu baru satu, baru istighfar aja. Ya, di sini kan Ibu jelas tuh. Barang siapa yang melajibkan istighfar, man lajiman istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Kesibukannya ada jalan keluar. Wa min kulli doyikin mahroja. Ya, kesempitannya ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih dia rizki dari arah yang nggak disangka-sangka. Coba Ibu perhatikan ini hadisnya ya. Saya ambil, akan saya kutip nih. Ini hadisnya. Ada dalam hadis lain, man aksara istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar. Ya. Nah ini Bu. Coba Ibu perhatikan. Ini baru apa ya? Baru istighfar aja. Baru istighfar, baru satu. Man laziman istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar. Apa itu melazimkan? Memperbanyak, gitu kan? Mendawamkan. Istighfar, Bu. Astagfirullah, astagfirullah. Itu kan istighfar. Kalau kita pakai syahdu istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bidani faghfirli. Itu sekarang Bunda klik yang videonya. Kita banyak aja baca itu. Kita banyak perbanyak itu. Allah sangat baik banget sama kita, Bu. Ja'alallahu lahu. Nah, Allah jadikan buat dia apa? Min kulli hammin faraja. Dari kesedihannya ada bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan dengan uang. Banyak istighfar. Ibu sedih tuh, banyak istighfar jadi bahagia. Sedih itu banyak-banyak, Bu. Kan banyak tuh akibat sedih. Sedih karena suami nggak pulang-pulang. Bang Toib tuh. Sedih karena anak nggak negor sama kita. Sedih karena mertua kita nggak nengok kita. Ya. Sedih tuh. Sedih bisa jadi karena Ramadan Idul Fitri sekarang juga masih belum bisa ketemu keluarga misalnya. Ya. Itu sedih. Nah, kalau kita rajin istighfar, segala kesedihan kita, segala keruwet hirup, farojan. Ada kebahagiaan. Bahkan selain itu apa? Wa min kulli dayyikin makhraja. Segala sesuatu yang sempit ada jalan keluar. Kalau rajin istighfar. Itu baru istighfar aja itu. Bahkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan dia akan dikasih rizki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Oh.
Jadi kalau kita bersama Allah lewat istighfar aja, Bu, satu aja kita istighfar gitu ya, luar biasa. Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Bayangkan. Nah, makanya kita yakin ketika kita muraqabatullah, selain ya kita ma'iyatullah bersama Allah, selain kita muraqabatullah, kita ihsanullah, merasakan Allah berbuat baik ke kita. Apa kebaikan Allah? Luar biasa. Dikit aja kita melakukan ibadah, sudah berapa kebaikan yang Allah berikan buat kita. Itu Ibu ya. Nah, itu Bu. Jadi kalau orang mukmin itu merespon muraqabatullah itu dengan dua, Bu. Muraqabatullah ya, merespon ma'iyatullah itu dengan muraqabatullah dan ihsanullah. Allah sangat baik sama kita. Nah, makanya di sini disebutkan jika muraqabatullah dan ihsanullah telah melekat dalam diri seorang muslim, maka akan lahirlah dalam setiap desah hidupnya apa? Taatullah, ketaatan kepada Allah. Jadi taatnya kepada Allah itu orang sudah merasakan muraqabatullah dan ihsanullah. Model gini Ibu ya. Ibu, kalau kita merasa suami kita berbuat baik sama kita, saya yakin tuh akan muncul ketaatan kita kepada suami kita, ya kan? Kalau suami teh merasa didukung oleh istri, oh itu cinta sejati, nggak akan pernah lupa sama istri itu. Bisa jadi seorang suami itu tolheor gitu ya, karena dia tidak merasakan cinta istri, itu begitu. Nah makanya kalau kita sudah muraqabatullah dan sudah ihsanullah, kita sudah merasa dipantau Allah, sudah merasa diawasi Allah dan sudah merasa ihsanullah, Allah berbuat baik kepada kita dengan sebaik-baiknya, akan muncul apa? Taatullah, ketaatan kita kepada Allah. Maka ketaatan itu lahir sebagai konsekuensi kesadaran pemahaman manusia atas kebaikan yang dilimpahkan Allah kepadanya. Demikian juga pengawasannya, gitu ya. Makanya ia akan sadar tidak ada secuil pun perbuatan dia yang terlepas dari deteksi Allah. Maka wujud konkret adalah taatullah. Nah kalau taatullah ada dua Bu. Kalau taat kepada Allah itu satu iman Bu, ya satu iman. Kedua apa? Kedua al-amal sholih. Itu orang yang taat kepada Allah. Pokoknya kalau orang taat sama Allah itu dua kriterianya. Satu dia iman kepada Allah, dua dia taat kepada Allah. Iman dan amal soleh. Makanya kalau orang sudah iman dan amal soleh, sudah dia mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah. Iman kepada Allah, karena Allah memberikan yang baik, Allah maha benar. Dan karena dia iman kepada Allah, dia akan senantiasa beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Nah itu Ibu, itu respon orang beriman ketika kebersamaan bersama Allah. Jadi kalau kita menguatkan posisi kita dengan Allah sekarang di tengah pandemi ini, ingat muraqabatullah. Allah mengawasi kita. Ingat Allah berbuat baik ke kita, gitu ya. Dan kalau kita sudah muraqabatullah dan ihsanullah, kita makan taatullah. Taat kepada Allah itu apa? Dua, yaitu iman dan amal soleh. Udah kayak gitu. Rumusnya gitu. Makanya aneh kalau ada orang yang merasa muraqabatullah tapi tidak merasakan ihsanullah. Itu. Nah ini respon orang beriman. Makanya di tengah pandemi ini orang beriman nggak akan mengeluh. Betul nggak? Ini kebaikan Allah buat kita. So, saya tanya ibu-ibu sekarang. Bisnis apa sekarang, Bu? Apa semua bisnis bangkrut? Enggak, Bu. Ada bisnis juga yang jalan. Betul nggak? Ya. Ada juga bisnis yang jalan. Allah itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Kampus-kampus sekarang tutup, Bu. Termasuk kita. Ini saya tuh dari pagi, Bu. Nanti sore Zoom lagi, Bu. Tiap hari saya Zoom. Di kampus, pengajian. Justru ustadz-ustadz sekarang jadi canggih, Bu. Tahu teknologi. Betul nggak? Karena hidup kita akan berubah nanti itu. Sekarang ibu-ibu yang nggak pernah Zoom jadi tahu Zoom. Nanti saya yakin tuh rapat Azharo jam 9 malam. Nggak usah lah. Di rumah aja Zoom rapatnya. Saya yakin nanti begitu. Gitu. Ini apa? Pasti ada kebaikannya. Gitu ya. Nah, dan saya yakin walaupun kita nanti sudah sudah pandemi hilang insya Allah gitu kan. Nah sekarang vaksinasi. Makanya saya nggak lama-lama Bu. Hari ini saya jadwal vaksin. Dosen harus vaksin semua. Karena insya Allah bulan Juli menurut informasi sih akan tatap muka. Dengan syarat harus vaksin dosen-dosen dan mahasiswanya. Kan begitu. Nah ini ada kebaikan. Saya yakin tuh nanti selepas pandemi hilang pasti Zoom tetap laku. Kenapa? Tetap Bu, Zoom laku. Kenapa? Karena sekarang sudah berubah. Nah itu pasti ada kebaikannya gitu ya. Ya mohon maaf ketika pandemi ini kan Ibu, saya sampai ke pelosok Bu ceramah. Apa?
mendatangi saudara-saudara kita, para ustaz di daerah, gitu kan. Di daerah itu ada makanan, tapi nggak bisa dikirim ke kota, karena kan tidak ada transportasi saat itu, Bu. Sehingga makanan numpuk. Sayur-sayur nggak bisa dikirim dengan cepat ke kota. Seperti itu, Bu. Ya, saudara-saudara kita, saya kebetulan menghimpun para ustadz yang ada di Rongga, Bu, dekat Rohingya, Bu, Rongga. Ya, Rongganya bukan Rohingya, tapi di sini di Bandung Barat. Rongga itu di Cilidin ke sana. Itu ada ustadz-ustadz memproduksi gula. Gula diproduksi, tapi COVID susah untuk laku gitu. Tapi sekarang luar biasa. Nah, seperti itulah. Mau Ramadan kan gula naik, betul nggak? Karena banyak yang bikin kolak seperti itu tuh. Jadi Allah tuh maha baik sama kita. Nah itu, Ibu ya. Jadi ketika kita bersama Allah, satu, rasakan oleh kita muraqabatullah. Allah menyertai kita. Allah mengawasi kita. Yang kedua, rasakan Allah itu ihsanullah, kebaikan Allah kepada kita. Kalau orang sudah merasakan muraqabah dan ihsanullah, pasti muncul taatullah, taat kepada Allah. Kalau orang sudah taat kepada Allah, dua yang akan muncul dalam hidupnya. Satu, beriman kepada Allah, dan dua, beramal soleh. Maka hidupnya tidak akan pernah jauh dari iman dan amal soleh. Segala sesuatu yang akan menghalangi iman dan amal soleh, dia singkirkan. Itulah orang mukmin yang memperkuat bersama Allah. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, maka kalau sudah dia, makanya dia sudah sudah iman dan amal soleh, maka secara khusus Allah memberikan bantuan dan dukungan kepada yang memiliki iman dan amal soleh. Artinya apa? Pertolongan yang akan Allah berikan kepada manusia secara khusus dan bersyarat, yaitu ini At-Taubah ayat 40. Kan Allah itu akan memberikan pertolongan secara khusus dan bersyarat. Coba kita lihat At-Taubah ayat 40 ya. Nah, Taubah ayat 40 kita lihat. Tuh. Di sini disebutkan Ibu-ibu. Illa tansuruhu faqad nasarullah. Jika kamu tidak menolong Muhammad, tetap Allah akan menolong Muhammad. Id akhrajahul ladina kafaru faniyasnaini idhuma fil ghar. Ketika orang-orang kafir mengusir dan keduanya berada di gua Hira. Bukan di gua Sur ya. Id yaqulu li sahibihi. Ketika ia berkata kepada saudaranya, Rasul berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut bersedih karena Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Nah, Allah memberikan ketenangan kepada Muhammad, wa ayyadahu, dan Allah menguatkan Muhammad bijunudil lam tarauha, dengan tentara yang tidak dilihat oleh kamu, tidak bisa. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah jadikan kalimat orang kafir itu rendah. Wa kalimatullah hiyal ulia, kalimat Allah itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Bayangkan Ibu, kenapa Rasulullah ditolong Allah? Bahkan ditolongnya tidak hanya ditolong biasa. Wa ayyadahu bijunudil lam tarauha, dan Allah kuatkan ia dengan tentara yang tidak bisa dilihat kamu. Saya yakin Allah itu akan menolong kita dengan sekuat-kuatnya. Ya, manusia meninggalkan kita, tapi kalau kita teguh berprinsip tadi ya, ta'yid, Allah akan membuat kita, dikuatkan kita dengan Allah. Makanya ini yang disebut dengan bersyarat, pertolongan manusia itu al-khosoh dan al-muqayyadah ya. Ada bersyarat. Ya, kemudian jika hal itu telah nampak, maka ta'yidullah, dukungan Allah akan mengitari segenap hidupnya. Misalnya, kemudahan dalam kesulitan akan ada, bantuan dalam kesusahan, rizki yang halal, kehidupan yang berkah, ketenangan jiwa dan batin, kehormatan hidup, lapang dada dalam kesempitan, kekuatan iman, kesehatan fisik, dan sebagainya. Nah, kalau sudah begitu, maka itulah al-falah, kesuksesan hidup. Jika Allah telah mendukung dan memberi bantuan kepada seorang mukmin, al-falah akan diraih dengan baik dan sempurna. Apa itu al-falah? Kesuksesan, kebahagiaan. Itu gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu orang mukmin meresponnya bersama Allah dengan kuat. Sedangkan orang-orang kafir, mohon maaf, dia merespon ma'iyatullah, orang yang ingkar Allah bersama dia itu enggak direspon dengan baik. Dengan apa dia responnya? Kufur nikmah. Dia kufur nikmat. Dia tidak merasakan Allah memberi nikmat. Itu orang kafir, Bu.
Kan kalau kita bersama Allah mah, aduh, ihsanullah. Orang kafir kufur nikmah. Dia tidak merasakan nikmat dari Allah. Karena dia kufur nikmah, maka yang kedua apa? Al-ghaflah. Apa itu al-ghaflah? Lalai. Orang kafir itu lalai. Maka dia punya hati, hatinya nggak bisa memahami. Punya mata, matanya nggak bisa melihat. Gitu kan? Punya telinga, telinganya nggak bisa mendengar. Itulah. Maka kalau sudah begitu, melahirkan maksiatullah, maksiat kepada Allah. Kalau sudah maksiat kepada Allah, maka jangan harap dalam hidupnya akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kelihatannya aja senang, tapi karena dia maksiat kepada Allah, itu ukuran dari goflah dan kufru nikmah, maka dia akan mendapatkan kesempitan dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ibu-ibu, ya mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan, kebahagiaan buat kita. Saya mengundang ibu untuk berkomentar supaya nggak ngantuk dan bertanya. Ya, demikian Ibu Hajah Nur. Silahkan, barangkali jamaah ada yang mau bertanya atau ada yang menambahkan. Ya, mudah-mudahan pengajian ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Bu. Silahkan, ada yang bertanya. Ibu silakan yang mau bertanya. Terima kasih Pak Hum atas tausiahnya kepada ibu-ibu. Kami persilakan yang mau bertanya. Atau mau mengomentari, atau mau menambahkan. Ibu ya, silahkan. Pertama Ya. mungkin saya. Silahkan, Bu. Dengan Ina, Ustaz. Oh iya, silahkan Bu Ina. Ustaz, kadangkala seorang mukmin juga kan ada kalanya kufur terhadap nikmat gitu, dan juga mungkin ghaflah yang tadi lalai ya, sehingga termasuk mungkin ada kalanya kita menunda sholat, itu kan masuk dalam kategori lalai ya, atau mungkin mungkin kufur juga kita kurang menikmati atau mensyukuri karunia Allah. Nah, bagaimana itu Ustaz? Kalau misalnya tanda-tanda itu juga ada gitu, ada kalanya tanda di orang-orang Muslim gitu. Kasih. Ya. Tadi Ibu Ina sudah bilang ya, bahwa ada lalai. Lalai itu sesuatu sifat yang ada di kita, Ibu ya, lalai. Nah, kita lihat coba. Tidak selamanya kita melakukan ketepatan dalam melakukan ibadah. Ya, coba kita lihat ayat tadi, surat ini nih, surat Al-A'raf ayat 179 ya. Kita lihat ini. Ini ada lalai yang membuat kita. Orang Muslim juga bisa jadi lalai ya. Al-A'raf ayat 179. Di sini sudah sangat jelas. Nah, kenapa orang itu bisa lalai? Karena tidak ada maksimalisasi terhadap anugerah yang Allah berikan pada dia. Itu 179. Nah, Bu bisa lihat ini ya. Nanti saya coba share. Nah, ini. Oke. Nah, udah kelihatan Bu ya. Nah, di sini ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad dzara'na, dan sungguh kami sediakan di Jahannam bagi isi neraka Jahannam itu katsiran, kebanyakan, minal jinni wal ins, kebanyakannya jin dan manusia. Ya, siapa mereka yang masuk neraka Jahannam itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati, tapi mereka tidak paham kebenaran dengan hati yang Allah berikan kepada mereka. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tapi mata mereka tidak digunakan untuk melihat kebenaran-kebenaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, ternak yang sesat. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka itu goplah, orang yang lengah, orang yang lalai. Nah ini Bapak Ibu, orang yang lalai. Jadi saya lihat, kita perhatikan adanya kelalaian itu. Kenapa?
Karena tidak ada maksimalisasi yang ia lakukan terhadap anugerah Allah. Apa anugerah Allah? Pertama, kulub, hati. Hatinya nggak maksimal. Yang kedua, ayun, mata. Matanya nggak maksimal. Yang ketiga apa? Udhun, adhan. Ya, ininya nggak maksimal. Nah, ketiga anugerah yang Allah berikan buat dia karena tidak dimaksimalkan, maka muncullah al-ghafilun, kelalaian. Itu. Makanya kalau kita boleh simpulkan, lalai itu muncul, ya Bu ya, muncul karena apa? Karena tidak memaksimalkan anugerah Allah. Nah, itu. Ketika kita memaksimalkan anugerah Allah, yakin kita tidak akan lalai. Gitu. Ya, contoh umumnya begini. Allah menganugerahkan kepada kita harta. Segera keluarkan sedekah, segera keluarkan zakat. Gitu kan? Nah, sehingga karena kita tidak lalai, Allah turunkan kebaikan buat kita. Karena kita tidak zakat, karena kita tidak sedekah, Allah cabut lagi itu harta. Kan begitu. Ya, mohon maaf Ibu-ibu. Kenapa suami minta cerai? Suami lalai. Selama istri itu kebutuhannya dipenuhi, Bu. Mohon maaf Ibu ya. Pamajikan. Itu kan singkatan, Bu. Pa, ya kan? Ma, ya, jikan. Pak itu artinya apa? Pakaian. Tuh, pakaian. Tugas suami ngasih pakaian ke istri. Jangan lalai. Pakaian istri itu sekarang tuh tidak hanya kudung, baju, tas, masker, harus matching. Itu pakaian istri. Makanya kalau suami nggak merhatiin pakaian ini dosa. Tuh kan? Apalagi maraban. Apa maraban itu bahasa Sunda, Bu? Ngasih makan. Betul nggak? Jangan sampai istri makannya kurang. Makanya berbahagia kalau istri minta jalan-jalan pengen makan di restoran. Itu surga buat suami. Yang mudah-mudahan ini bisa disampaikan Ibu ke suami. Surga itu. Jadi wanita soleh itu cirinya yang banyak minta sama suami. Kenapa? Karena dia mampu membuka pintu surga untuk suaminya. Betul nggak? Bu, apa jimaan. Apa jimaan? Kebutuhan biologis. Istri itu berhak punya kebutuhan biologis dari suami. Itu kan? Apa kandangan? Apa kandangan? Itu kasih rumah. Tuh makanya Bapak-bapak, rumah yang ditinggali istri, jadikan itu rumah istri. Udah. Itu jangan hanya hak guna pakai Ibu ya. Kalau guna pakai kasihan istrinya. Itu. Nah, ketika suami lalai terhadap tugas-tugasnya ini, jangan disalahkan kalau istri kemudian tidak hormat kepada suami. Betul nggak? Ini kelalaian muncul itu. Kenapa? Karena suaminya lalai ada akibat. Gitu. Begitu juga mohon maaf Ibu. Tugas seorang istri apa? Kepada suami. Saya sering bilang ya, 3M. Ya, 3M tuh apa, Bu? Mengeruk, menguras, dan mengubur. Bukan ini. Tugas istri ke suami itu apa? Menenangkan. Yang pertama. Jadi ketika suami datang ke rumah, tenang. Menenangkan. Kedua apa, Bu? Tidak hanya tenang, tapi kedua menyenangkan. Suami dekat ibu itu senang. Dan yang ketiga apa? Menggairahkan. Kan begitu. Kan kalau ibu-ibu lalai, aduh, itu nanti ada akibat buruk, gitu kan. Contoh, suami datang ke rumah nggak tenang nih, tenangkan oleh kita, suami kita. Jangan sampai suami datang ke rumah itu susah karena ibu ngomong terus gitu kan. Karena suami itu nggak mau dengar istrinya banyak ngomong. Terus senangnya apa? Panggilan dia dengan panggilan yang baik gitu kan. Nah setelah itu apa? Gairahkan. Ibu bilang, kebetulan ibu namanya Popi, mau kopi dulu. Itu begitu Ibu. Itu suami itu yang kalau sudah digituin, wah itu bahagia. Nah kalau itu nggak dilakukan, lalai, maka muncul akibat. Karena gitu Bu ya. Nah kita lihat di dalam kaidah agama, ibu-ibu, lalai itu muncul karena apa? Lalai itu muncul karena apa? Ya, kenapa orang itu ada muncul lalai? Kenapa muncul kelalaian? Ya, kenapa muncul lalai? Gitu kan? Lalai, Ibu. Ya. Lalai itu kan macam-macam. Sudah saya bahas Ibu Ina ya di kajian Nurul Qalbi. Ya. Lalai itu apa saja coba? Lalai itu salah satunya apa? Lalai kita terhadap kematian, lalai
tidak introspeksi gitu kan. Nah, supaya kita tidak lalai, yang dilakukan oleh kita apa? Salah satunya apa? Yang pertama, supaya kita tidak lalai, memanfaatkan waktu dengan baik. Kedua, menyadari bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang ketiga, ingatlah kematian. Yang dekat dengan kita itu adalah kematian. Yang selanjutnya, jangan menganggap diri sudah banyak pahala. Karena belum tentu orang berpahala bisa bahagia. Kan banyak-banyak orang yang muflis. Apalagi selalu muhasabah, introspeksi. Kemudian selalu bertafakur. Dan yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam urusan kebaikan dan bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah itu, supaya tidak lalai. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah dari kelalaian kita. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Demikian. Syukran, Ustaz. Afwan. Ya, silakan. Barangkali ada lagi ibu-ibu yang mau menambahkan atau mau bertanya, dipersilahkan. Silahkan ibu-ibu, siapa lagi? Ustadz Ahum. Silakan Bu. Oh, Wajia ya. Iya. Jadi Ya. ini berdasarkan paparan dari Ustadz Ahum tadi ya, mengenai apa namanya kewajiban istri dan kewajiban suami. Apa seperti tadi. Nah, itu seandainya sudah semua sudah dilakukan oleh seorang istri gitu kan, sudah dilakukan. Nah, suaminya tetap aja pengen nikah lagi. Itu tuh gimana ya? Istri sudah maksimal melayani suami gitu, Bu. Apa sudah kadarulahnya seperti itu ya atau gimana? Tadi suami pengen apa? Nikah lagi gitu. Pengen nikah lagi dan suaminya harus istri tuanya yang harus mengantarkan untuk melamar. Seperti itu tuh. Ini kejadian asli gitu, ada gitu yang gitu? Ada. Oh, ada. Jadi secara sebenarnya kewajiban suami yang pertama yang pamajikan itu kan ada yang belum dilaksanakan semuanya. Jadi kalau yang kewajiban istri itu sudah dilakukan, tapi suaminya cepat seperti itu, anaknya jadi ya seperti itu tuh apa ya sudah takdirullah, qadarullahnya seperti itu atau gimana? Nah, Bu, satu Bu ya. Nikah lagi gitu. Bukan ibunya, ini pertanyaannya jadi ini. Nikah lagi boleh nggak? Boleh. Nah, ini hukumnya boleh. Udah. Bukan wajib. Bukan wajib. Bukan haram. Bukan haram. Bukan haram. Bukan sunnah. Bukan sunnah. Boleh aja. Boleh. Boleh aja. Nah, yang boleh itu tergantung alasan. Kalau alasannya mendesak, wajib. Kalau tidak nikah lagi, dia berzina, wajib. Tapi kalau dengan nikah malah mengganggu keharmonisan, itu bisa makruh bahkan haram. Nah, tanya dulu suami itu yang mau nikah lagi. Ini teh kamu nikah lagi teh tambah baik nggak buat aku? Tambah baik nggak buat kamu? Kan gitu. Jadi intinya tidak hanya pada kebutuhan suami, tapi kebutuhan berdua, suami istri. Dipahami nggak, Bu? Nah, itu. Maka di sini ada muncul apa? Kepantasan. Ya kan? Ada orang yang mampu melakukan, tapi nggak pantas, jangan. Ada orang yang pantas tapi nggak mampu, jangan. Jadi ada kepantasan di sini. Nah, sekarang si istri udah maksimal banyak suami. Ya anggar we suami teh hayang kawin deui. Ya Bu, ternyata Bu ya. Nikah lagi mah bukan karena istri pertama tidak sempurna. Dipahami, Bu? Iya. Jadi suami nikah lagi, ya, suami nikah lagi itu bukan karena istri pertama tidak sempurna. Bukan, Bu. Bukan ini. Jadi suami itu bukan karena dia tidak puas, bukan. Bukan itu. Apa yang membuat suami itu pengen nikah lagi? Pertama, lingkungan. Bu. Mohon maaf. Ini yang masuk ke arena LKK, Lembaga Komunikasi Keluarga yang saya pimpin zaman dulu. Ada lingkungan. Karena suami bergaul dengan lingkungan yang kurang baik, mohon maaf ya, saya katakan kurang mendukung begitu. Akhirnya lingkungannya begitu, mendukung itu. Yang kedua apa? Kebutuhan.
Karena suami membutuhkan sesuatu yang tidak ada di dalam istrinya. Itu. Ada kebutuhan. Dan yang ketiga, Bu, ada keberanian. Kenapa? Karena buat dia nikah lagi itu tantangan. Itu ada yang kayak gitu, Bu. Itu dia berani, ada tantangan. Itu. Ya, ini ada yang kayak begini. Jadi itu bukan karena istri pertama itu tidak sempurna, bukan. Dan mohon maaf, ada laki-laki yang berwatak sensasi, Bu. Mencari sensasi. Nah, ini ngeri ya kalau sudah ini nih yang ada sensasi ini. Nah, ternyata ada laki-laki yang ikhlas. Dia melakukan semuanya itu karena apa? Ibadah kepada Allah. Itu. Ada yang begitu, Bu. Sehingga kalau ibadah kepada Allah, dia dialog dengan istrinya dengan baik, motivasinya lama gitu ya. Dia ada dialog dengan istri gitu. Dialog dengan istri gitu kan. Kemudian ada istikharah gitu kan. Setelah istikharah kemudian dia bermusyawarah dengan guru gitu kan. Musyawarah dengan guru gitu. Ini dengan guru dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh dia. Itu. Nah, barulah ya dia melakukan tindakan. Makanya kalau belum melakukan ini, nah, maka orang yang melakukan ibadah kepada Allah poligami itu jelas tidak akan memberikan negatif buat dia. Karena dia sudah mendialogkan dengan istrinya, dia sudah istikharah, dia sudah musyawarah gitu kan. Bahkan tidak hanya itu. Nah, yang paling dilakukan dia berbicara dengan siapa? Dengan keluarga. Dengan siapa? Orang tua. Ya, termasuk di apa di sini? Mertua. Di sini. Ini luar biasa. Jadi kalau yang saya lihat dari catatan-catatan yang nikah lagi, ya ini yang paling susah tuh ini. Yang saya garis bawahi yang terakhir itu, ibu-ibu sekalian ya. Jadi luar biasa. Bukan urusan gampang. Bukan urusan mudah gitu kan. Nah, oleh karena itu mohon maaf, tidak akan pernah itu ya istri yang mohon maaf yang tidak maksimal katanya, enggak, bukan itu. Ada urusan lain. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab, Bu. Ini kasuistik ya, Bu ya. Tidak bisa digeneralisir. Itu kasuistik. Gitu. Wallahu a'lam. Saya ada buku di sini, Bu. Mohon maaf. Nih kebetulan saya lagi baca buku. Nah, Ustaz Ahun. Oh, silakan. Nah, jadi istrinya kan sebenarnya kan minta cerai gitu kan ya. Tapi kata suaminya, saya nggak mau menceraikan kamu. Kamu tidak ada kekurangan bagi saya, gitu kan? Nah, jadi apa? Pengen nikah laginya gitu. Ya, koyong wae katanya, ada bogo gitu. Gitu. Kata istrinya itu enak buat kamu, ya. Tapi katanya kalau saya ikhlas surga buat saya kan. Tapi kamu mendolimi saya, itu bagaimana buat kamu? Menzolimi suami gitu atau menzolimi istri gitu. Oh, Katanya kalau surga istrinya, buat saya tapi kamu menzolimi gitu ya. ya kata istrinya kan kalau saya ikhlas, kamu kan bilang saya surga buat saya, kan kata istrinya. Tapi kamu itu mendolimi saya, jadi kamu ke neraka dong kata istrinya kayak gitu. Aduh, berarti belum siap, Bu, belum siap itu teh. Dan istrinya kan bilang katanya, teh katanya semua orang kan berdoa ya Allah kumpulkan kami kelak di surgamu dengan suami, anak-anak, itu kan, dengan orang tua, dengan sahabat-sahabat soleh. Tapi kalau saya doanya embung, nggak mau ketemu lagi dengan suami, katanya kayak gitu. Jadi kan saya bilang, berarti kan nggak ikhlas itu ya. Nggak ikhlas kan Ustaz kalau gitu ya, seperti itu kan nggak ikhlas ya. Jadi sebaiknya gini, Bu, gimana gitu sebaiknya. Suami jangan egois intinya, Bu. Jangan egoisnya. Jangan egois. Dia ya tidak hanya mementingkan ya kebutuhan dia. Kalau saya begini rumusnya. Jangan sampai istri kita berdosa gara-gara kita poligami. Kan begitu mungkin. Nah, seperti itu. Kan poin pentingnya itu kan ya. Dan ini makanya kalau Syekh Hasan mengatakan dalam ceramahnya, nanti di YouTube ada ceramahnya pakai bahasa Arab ya. Syekh Hasan mengatakan begini, bahwa poligami yang berkah itu poligami yang menambah kebaikan untuk istri pertama dan istri kedua. Itu berkah.
Itu begitu. Nah, makanya tidak semua orang lulus di sini, Bu. Ya. Si suami jangan egois, si istri juga jangan egois. Jadi dua-duanya ada musuh. Istri jangan egois. Nah, saya ada kasus waktu umroh nih, Bu. Jadi si suaminya itu berdoa karena dia pengen poligami di Mekah. Si istrinya juga berdoa. Doanya apa? Doanya, ya Allah, luluhkan hati istri saya, kata suaminya, supaya dia mengizinkan saya nikah. Itu doa suaminya. Di depan Ka'bah. Tawaf terus-terusan. Doa si istri apa? Ya Allah, tutup keinginan suami saya agar dia tidak nikah lagi. Itu doa istri. Dan sama-sama tawaf bareng tapi doanya beda. Dan dua-duanya diijabah Allah. Dua-duanya diijabah Allah. Jadi begitu pulang umroh, kata suaminya, "Mah, aku sudah umroh teh jadi malas nikah lagi teh katanya." Itu bukan doa istri diijabah, betul nggak? Ya Allah, tutup keinginan suamiku. Diijabah tuh doa istri. Tapi kata istrinya, "Aku ridho loh, Pak," katanya. "Aku sekarang sudah pasrah karena engkau itu luar biasa, soleh, perhatian sama aku." Berarti doa siapa yang diijabah? Doa suami diijabah. Itu. Jadi dua-duanya umroh. Udah aja umroh. Dialog di sana tuh. Jadi dua-duanya diijabah. Sampai sekarang nggak jadi nikahnya, Bu. Nggak jadi nikahnya. Gitu. Kenapa? Doa istri semakin soleh, dia mampu, suami saya bukan milik saya, suami saya milik Allah, dan saya tidak bisa mengendalikan apapun, termasuk hatinya, dan si istri pun, si suami mengatakan, luar biasa, istri saya sudah solehah banget. Katanya begitu. Jadi dua-duanya diijabah Allah. Gitu. Ini cerita asli, Bu, waktu kita umroh. Gitu. Jadi sekali lagi, ya makanya ada kepantasan. Itu aja lah. Ya, Bu, ya. Sesuatu yang paling mudah Nah, diucapkan, paling susah. Ini, hal ini. kan sudah ditanyakan ke guru nih Ustaz. Mm-mm. Katanya tidak boleh seorang istri itu menyampaikan pilih saya atau dia. Oh, Gitu kan. oleh gurunya itu. Nggak boleh. Apalagi itu sudah menikah secara resmi dengan Oh. istri keduanya kan. Gitu. Mm-mm. Ya udah, kamu jadi aja berlomba-lomba beribadah menjadi istri yang terbaik gitu kan. Biar suami kamu lama-lama jadinya luluh gitu kan Ustaz gitu. Tapi jangan minta suami untuk menceraikan istri keduanya itu karena dosa. Ya. Betul, Bu. Begitu. Betul. Nah, sudah kan berjalan beberapa tahun. Tapi kan susah wae kata si istrinya teh. Si istrinya nggak suka wae. Susah wae untuk menerima. Menerima gitu. Susah gitu kan. Dari saya tuh kadang-kadang gimana gitu. Kata dia tuh begitu. Ya kan tujuannya kan harus ikhlas ya. Kalau ikhlas kan benar-benar surga buat istrinya itu kan. Tapi kumahanya susah katanya kayak gitu. Oh. Jadi gimana nih menurut Ustadz? Soalnya ini juga. Sebenarnya suaminya zolim atau tidak ya Ustadz? Bu, sabar, Bu. Benar kayak suaminya zolim nggak seperti itu. Bu. Ya, satu, Bu. Istri nggak zolim, suami nggak zolim. Ya, satu, Bu. Kalau kita lihat Siti Aisyah, kalau kita lihat Khadijah, kita lihat isi yang lain. Ya, Rasulullah menikah lagi itu ketika Khadijah sudah meninggal dunia. Jadi Khadijah sudah meninggal. Dan kedua, ketika Rasulullah nikah dengan Aisyah, nikah dengan Saudah, nikah dengan isi yang lain gitu kan, kita lihat kecemburuan itu di tengah mereka ada. Nggak ada kecemburuan. Pasti ada ya. Ada. Sampai Aisyah itu nggak berdegak bahasa Indonesia-nya. Ketika Rasulullah akan rapat di rumah Aisyah dengan para sahabat, tiba-tiba ada sahabat yang lain, istri yang lain bawa makanan ke rumah Siti Aisyah. Aisyah itu nggak berdegak itu di depan rumahnya. Dia mengatakan apa? Nggak ada boleh masuk makanan selain makanan aku. Itu, Bu. Rasul hanya tersenyum saja. Itu udah biasa. Nah, di sini barangkali kalau saya boleh usul kepada suami itu, sebelum poligami, kondisikan dulu istri. Dan mengkondisikan istri itu, Bu, langkahnya, Bu, nih, mengkondisikan istri. Ya. Jadi kalau pengen baik nih, mengkondisikan istri itu katanya, Ibu sudah tahu nggak mengkondisikan istri? Langkah pertama apa? Kondisi istri. Satu, Bu, dididik.
dengan baik. Nah, itu dikondisikan dulu. Dikondisikan dengan baik sehingga solehah gitu. Sehingga dia merasakan bahwa suaminya bukan milik dia, milik Allah. Gitu. Ya, sehingga dia pasrah. Itu pengkondisian. Nah, dan ini dua-duanya. Kalau suami bisa mengkondisikan istri, berarti suami juga bisa mengkondisikan dirinya sendiri. Itu begitu. Yang kedua, kondisikan istri itu apa? Ya, berjamaah dalam ibadah. Nah, berjamaah dalam ibadah. Nah, ketika kita berjamaah ibadah itu apa? Ibadah itu kan tidak hanya sholat. Abi Mabu melihat teman saya poligami itu diantar istrinya. Diantar Bu istrinya. Sampai kau aja bingung. Kan dicatat tuh. Itu cenah gimana cenah nikah lagi tuh cenah diantar ke istri, cenah kamu nggak sakit hati? Enggak, cenah aku mau nyuruh istri suami saya nikah lagi silahkan. Uang banyak cenah. Ada yang begitu Bu. Itu kan. Nah, kemudian saya pernah khutbah nikah Bu nih di hotel apa itu yang di Asia Afrika itu Golden ya, Flower. ya di sana aja hotel. Saya kaget itu Bu. Jadi begitu khutbah nikah itu ternyata bukan khutbah nikah. Apa itu? Hikmah nikah. Apa itu hikmah nikah itu? Ya ceramah setelah pernikahan. Saya kaget betul. Ternyata pengantinnya ada 2. Saya tanya itu. Ini pengantinnya mana yang ini? Yang sebelah kiri Ustadz kata itu yang muda, yang sebelah kanan yang tua. Tapi pakai baju seragam semua. Jadi si istri tua ikut bersanding di pelaminan. Saya yang ceramahnya pengennya 1 jam, jadi setengah jam Bu saya tunggu ceramahnya. Kenapa? Kabita itu. Jadi udah aja. Saya tega ceramah nggak 1 jam, setengah jam aja. Beres ceramah kemudian makan. Saya nanya sama istri tuanya. Nih pertanyaan saya satu sama istri tua. Bu, ibu teh nggak sakit hati Bu Haji, teh suami sampai nikah lagi? Saya tanya itu si istri pertama. Apa kata istri pertama jawabannya? Itu membuat saya malu bertanya Bu. Apa jawaban si istri tua? Ustadz, kenapa saya harus sedih? Saya kan sedang membuat suami saya bahagia. Saya kan sedang membuat suami saya mendapatkan pahala dari Allah. Saya kan sedang membuat suami saya beribadah. Kenapa saya harus sedih? Justru saya harus bahagia karena membuat dia sedang bahagia hari ini. Cek abi teh ya Allah. Tuh saya sampai malu Bu. Iraha abi rek nyiptakeun pamajikan siga kieu. Cek abi teh kitu. Dalam hati. Gusti abi teh meuni eleh. Ari si bapak teh usah lain. Sanes si bapak mah pengusaha. Berarti saya jadi pengusaha dulu. Saya gitu Bu dalam hati saya teh Bu. Nah, kemudian saya tanya ibunya, "Hari ibu hafal Quran?" "Iya Ustaz, saya hafal 30 juz." Saya kalah kedua. Pantesan istri saya susah karena istri saya belum hafal Quran. Gitu Bu. Jadi pertama saya belum mengkondisikan istri seperti si ibu tadi, yang kedua istri saya belum hafal Quran. Jadi abi ngalamun tos secara mana setengah jam Bu bari sedih tos gitu. Jadi susah Bu. Ya, jadi aduh, saya susah menjawab. Jadi berarti kalau si istri masih belum menerima itu diawali bukan sesuatu yang baik kalau menurut saya. Nah, si istri juga tidak boleh mengatakan pilih aku atau pilih dia, nggak boleh. Karena kalau sudah terjadi, terimalah dengan sabar dan ikhlas. Udah, itu saja. Kalau belum terjadi, ibu berjuang sekuat tenaga agar jangan tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, ikhlaskan dan sabarkan hati, karena itu adalah anugerah yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Karena kita yakin Allah akan memberi yang terbaik buat manusia, dan Allah tidak akan memberi yang jelek. Maka si guru itu sudah benar mengatakan, kamu jangan berbicara pilih dia atau aku, karena dua-duanya harus berlomba mendapatkan kebaikan. Saya sangat hormat sama gurunya itu. Kenapa? Karena gurunya sudah mengatakan yang tepat. Kalau sudah, dan kita tidak boleh minta cerai gara-gara suami kita menikah lagi. Kenapa Ibu? Di dalam ajaran agama tidak ada. Saya hormat sama Pak Guru itu ya, karena Pak Guru itu sudah benar mengatakan, tidak boleh seorang istri mengatakan pilih aku atau dia. Justru berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah. Itu Bu. Terima kasih. Abi, Bu Yayan jangan susah-susah ya pertanyaan, jadi saya susah ngomong. Gitu. Soalnya saya juga baru dapat ceritanya 2 minggu yang lalu. Lalu subhanallah Bu itu.
terpesona dan sampai terkaget-kaget gitu. Iya, Sampai siap. sampai yang tidak mengalaminya aja menitikkan air mata gitu. Apalagi yang mengalaminya gitu Bu ya. Gitu. Aduh, subhanallah. Silakan Ibu-ibu. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau tidak ada lagi cukup ya. Bentar, Ibu, Ustaz. ya. Nanti materi yang disampaikan yang ada di tadi flyernya atau itu Oh, bisa nanti saya. dikirim ke saya, Ustaz ya. Oke, yang ini ya, yang ini ya. Iya. Iya. Oke. Untuk Nanti saya kirim. kebetulan ada beberapa yang memang tidak bisa hadir. Banyak yang tidak bisa hadir nih kebetulan hari ini. Mungkin bisa di-sharing itu nanti. Nanti kan ditutup doa oleh Ustadz. Ini minta doa untuk putrinya pengurus Ajahro, Putrinya Bu Popi, mungkin Ustadz tahu Bu Popi, Bu Eri yang di Dago, putrinya sedang sakit dan sekarang ada di ICU Mayapada. Jadi mohon doanya buat putrinya namanya Tami, untuk Neng Tami gitu. Neng Tami Bu ya. Putrinya Ibu Popi Eri. Mohon Popi, ya. doanya. Bapak Eri. Namanya siapa Bu? Ibu Ego Asri. Yang namanya sakitnya namanya Tami, yang sakitnya namanya Tami. Tami ya, anak Neng Tami ya. Neng Tami sekarang ada di ICU di Mayapada, Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Ya, mari sama-sama kita berdoa Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batana an baladina hada Indonesia khassatan wa an sa'iri biladil muslimina hamatan ya rabbal alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijzi dunya wa adabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma afina wa'fu anna. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami orang-orang yang senantiasa mampu melakukan kebaikan kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang mampu melakukan kebaikan kepada keluarga kami. Melakukan kebaikan kepada segenap kaum muslimin, segenap manusia. Dan jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang senantiasa mampu untuk terus melakukan ibadah kepada Engkau hingga akhir hayat kami. Hindarkan kami, ya Allah, dari pandemi ini. Sehatkan kami semua, ya Allah. Orang-orang yang telah meninggal dunia karena pandemi ini, terima amal ibadah mereka. Dan saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Karena Engkau yang Maha menyembuhkan. Khusus buat Neng Tami yang sedang sakit, sembuhkan, ya Allah. Karena Engkau yang Maha menyembuhkan. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha,
Allahumma shfiha. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ustadz Ahung atas doa dan tausiahnya. Selanjutnya kita ada foto bersama dulu Bu Yayan. Iya ada Bu. Permisi foto bersama dulu Ahung. Mangga, Bu. Dibuka dulu ya kameranya semuanya. Udah semua Bu? Ya. Sudah. Ya. Baik ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Lagi ya Bu. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bu. Turun. Terima kasih. Ustadz semuanya. Alhamdulillah acara pengajian sudah berlangsung dengan lancar. Kita tutup aja Bu Ina. Ya silakan. Awalnya. Ya, alhamdulillah acara pengajian sudah berlangsung dengan lancar. Kita tutup jumpa kita dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz. Atas segala kekurangan dan Pak Ustaz. mohon Pak Ustaz. Bu Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon Nur, Bu Yayan, semuanya. Bu Yuanita, Bu Yayan, Bu Ina, Bu Nur, semuanya. Tina, boleh ini udah hadir. Tina. Waalaikumsalam. Ada Teh Teni, ada Bu Joko, ada Bu Rini, ada siapa lagi? Bu Anwar, Bu Lisa. Tina ada, Teni ada Eli juga ada. Semuanya terima kasih. Mbak Erna, Mbak Yayan, apa kabar? Alhamdulillah. Eli. Nuhun juga yang sudah infak. Uni